Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin kalian ini terasa menyenangkan untuk dijalani ya guys. Sekali lagi amin untuk itu ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes, readingan khusus untuk para kepoers atau yang suka mengintip keadaan atau energi orang lain ya. Oke, aku akan bacakan untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus, dimulai di Earth sign dan kemudian akan diakhiri di Water sign di Pisces ya. Jadi ini energi orang guys. Ketika nanti aku bilang Taurus, artinya orang yang kamu kepoin itu zodiaknya Taurus. Yes, kamu mah zodiaknya bisa apa saja. Ketika nanti aku bilang Pisces misalnya, maka orang yang sedang kamu intipin energinya adalah berzodiak Pisces. Dan zodiak kamu bisa apa saja ya. Kalau kamu mau melihat energi kamu sendiri, kamu bisa cek di readingan yang aku upload kemarin guys, namanya atau judulnya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Itu untuk melihat keadaan diri sendiri. Ini khusus untuk mengkepoin orang lain ya. Baik. Ini akan bersifat general tentang apa saja dalam kehidupan mereka orang yang sedang kamu kepoin. Bisa tentang karirnya, bisa tentang keuangannya, atau romansnya, atau persahabatannya, atau hubungannya dengan keluarga. Just take how it resonate. Kamu akan langsung tahu saja itu akan related ke aspek kehidupan dia yang mana. Tapi yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi kalian kepoers nggak akan semuanya merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa ya guys. Aku hanya akan ambil satu kartu saja untuk kepoin dia. Karena kepo berlama-lama itu nggak bagus guys. Itu hanya akan bikin kamu overthinking mengenai kehidupan orang lain, oke? Tapi walaupun cuma satu kartu, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu klarifikasi dan juga video extended, nggak ada ya guys untuk readingan ini. Oke. Akan lebih bagus kalau kamu kepo mengenai seseorang dimulai dari moon sign-nya ya, karena moon itu bercerita tentang rahasia yang dia sembunyikan atau mungkin yang masih terselubung, dia belum sadari, oke? Setelah dari moon dilanjutkan ke rising atau ascendant, setelah dari rising baru dilanjut ke sun. Jadi untuk mengkepoi satu orang mungkin kamu perlu mendengarkan 3 pesan atau 3 zodiak sekaligus untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai keadaan seseorang di 7 hari ke depan. Yes. Kalau kamu suka lompat-lompat guys, karena lompat-lompat adalah jalan ninjamu. Aku sudah siapkan timeline untuk readingan kepo ini supaya kamu bisa menghemat waktumu guys, karena aku tahu waktu kamu sangat berharga ya. Terutama untuk mengkepoi orang, waktu itu sangat berharga. Kita akan pakai deck secara bergantian. Aku siapkan 2 deck untuk readingan kepo seperti biasa. Begitu nanti ganti elemen, aku akan ganti decknya ya supaya clear atau pure. Karena kepo itu agak-agak jelimet sedikit readingannya guys. Oke. Aku akan membutuhkan kamu untuk membayangkan atau memvisualisasikan wajah orang yang ingin kamu kepoin guys. Lalu kamu menyebutkan namanya ya, karena itulah cara supaya kita bisa terkoneksi dalam readingan ini. Yang ini dulu katanya, oke. Kita akan segera mulai dari Earth sign dulu di Taurus ya. Silahkan kamu bayangkan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Oke. Tekal upon the Almighty, tekal upon the Archangel, tekal upon the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus, halo Taurus. Ya. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui guys, mengenai hidupnya di 7 hari ke depan ya. Halo Taurus. Ya. Seven of Wands, ketakutan ya guys. Seven of Wands itu insecurity, merasa nggak yakin, merasa nggak pasti. Mungkin kalau ini berkaitan dengan pekerjaannya, berarti dia nggak yakin dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya dia disuruh menyelesaikan tugas tertentu oleh bosnya, dan kemudian dia takut ini sesuai dengan yang diminta bos gua nggak ya gitu ya. Di 1 minggu ke depan ini akan seperti, bukan gambling, bukan aku kayak mau bilang gambling, tapi bukan gambling, tapi tidak percaya diri dengan apa yang dia lakukan ya. Bisa jadi juga ini tentang pemblokiran guys. Ada Taurus yang akan memblokir kamu di 1 minggu ke depan, nggak pedulian sama kamu, atau merasa terancam, terintimidasi dengan kehadiranmu. Kalau kamu nggak pengen diblokir sama si Taurus ini, sebaiknya kamu jangan mendorong dia push to the edge istilahnya guys. Karena kadang-kadang kita ketika penasaran dengan sesuatu atau pengen tahu tentang sesuatu,
atau pengen jawaban mengenai sebuah pertanyaan atau pengen kepastian dan orangnya masih belum bisa atau belum ready untuk memberitahukan begitu, belum ready menjawab, dia akan merasa terdesak dan terdorong ya. Dan kalau dia terdesak, dia akan mengeluarkan jurus jitu untuk menyelamatkan dirinya, yaitu pemblokiran ya. Banyak di antara kalian yang akan diblokir oleh Taurus, aku lihat di 1 minggu ke depan. Dan itu berkaitan tentang insecurity ya, karena Taurusnya itu merasa masih belum yakin dengan jawaban yang akan dia berikan, atau masih ketakutan guys, masih merasa belum pasti, belum nyaman begitu ya. Taurusnya banyak galau aku lihat di 1 minggu ke depan ini. Dan jauh-jauh deh guys, karena aku lihat banteng ini akan menyeruduk orang. Ketika dia merasa terancam, dia akan menyeruduk orang ya. Terutama yang berkaitan dengan memastikan atau memaksakan untuk segera memastikan, memaksakan untuk segera memberi jawaban. Taurus not ready yet untuk 7 hari ke depan, oke? Oke. Kita akan segera teruskan untuk Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Informasi yang bisa kamu ketahui mengenai Virgo di 7 hari ke depan, ini dia. Mudah-mudahan bisa berguna ya guys, Virgo. Wow, sama. Kenapa Earth sign pada insecure? Earth sign pada insecure ya, lagi-lagi insecurity ini the 9 of Wands. Hanya bedanya the 9 of Wands ini dia tampangnya galak guys. Jadi Virgo ini kayak berani menghadapi, tapi ternyata insecure. Akan lebih aktif dalam proteksi, melindungi dirinya. Tapi sebenarnya tetap 9 of Wands dan the 7 of Wands adalah simbol dari ketidaknyamanan atau merasa tidak yakin, merasa takut, tidak pasti mengenai suatu hal ya. Tadi aku bikin untuk Taurus juga 7 of Wands. Hanya saja 7 of Wands itu menghilang orangnya. Dia masuk ke dalam pagar kayu ini. Sementara untuk Virgo 9 of Wands, walaupun sama-sama takut, sama seperti Taurus begitu, tapi Virgonya ini muncul. Ya, jadi dia akan menghadapi kamu, tapi tetap dengan energi ketakutan, dan kamu akan bisa rasakan itu guys. Yes. Kalaupun dia memblokir begitu, tapi lebih ke arah bukan menghilang, bukan ghosting, tapi dengan terang-terangan menunjukkan bahwa dia tidak mau berurusan dengan kamu. Tolong jangan mendekat, tolong jangan coba-coba untuk mendorong atau nge-push aku begitu guys. Taurus dan Virgo ini sama-sama energinya aku lihat the 9 of Wands. Makanya ada apa dengan Earth sign ini? Sama-sama insecure ya. Kalau ini berkaitan dengan karir dia atau pekerjaan dia mungkin guys, orangnya akan terlihat pede ya, ngomongnya itu agak lebih lantang dari yang biasanya begitu. Tapi justru itu yang mencurigakan sebenarnya, karena mungkin kamu tahu Virgo itu biasanya orangnya tenang begitu ya guys, tapi tiba-tiba kayak bersemangat, berapi-api. Nah, kalau kamu bisa jeli, itu adalah simbol dari ketakutannya ya. Lagi-lagi Virgo terlihat takut di sini guys, Earth sign yang kedua. Siapapun kalian yang sedang kepoin Virgo ini, ketidakpastian, keraguan-raguan ya. Even yang dia tunjukkan adalah sikap yang berbeda, tapi ketahuilah, walaupun dia terlihat garang di depan atau kayak berani, sebenarnya dia ketakutan ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo, ya. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui guys. Halo Capi. Oke, 7 of Cups, lagi banyak masalah aku lihat ya guys.
Dan menurut dia semua masalahnya besar. Seven of Cups itu too many things happens all at once. Begitu banyak yang terjadi sekaligus semuanya gitu. Deadline ini, deadline itu, deadline ini, deadline itu, bergabung semuanya di 7 hari ke depan. Mungkin masalah pekerjaan ada di 7 hari ke depan, masalah romance ada di 7 hari ke depan, masalah dengan keluarga ada, dengan sahabat-sahabatnya ada, dengan teman nongkrongnya muncul gitu. Dan Seven of Cups itu selalu sense-nya itu ingin membereskan semuanya sekaligus karena nggak sanggup menghadapinya lebih lama lagi ya, karena terlalu banyak yang harus dihadapi. Gimana kalau gua beresin sekali semua? Tapi tetap guys, Seven of Cups tidak akan pernah bisa membereskan semuanya sekaligus, karena siapapun yang berada di depan Seven of Cups ini terlihat kayak kebingungan ya. Semuanya terlihat besar, terlihat prioritas, terlihat harus lebih diduluankan. Dan itu yang membuat si Capricorn ini justru malah terdiam, tidak melakukan apapun ya. Memang lagi banyak masalah Capricorn aku lihat. Earth sign agak-agak aneh deh guys. Taurus tadi begitu juga, Virgo begitu juga, Capricorn juga begini ya. Serba membingungkan bagi mereka di 1 minggu ke depan. Capricorn ini tidak akan menunjukkan kalau dia banyak masalah, itu yang barusan aku dengar lagi. Dia tuh akan menunjukkan kalau everything is fine, everything is under control gitu. Tapi karena kamu datang melihat readingan kepo, nggak semuanya under control ya. Justru malah banyak masalah dan bikin pusing. Capricornnya akan pusing di 7 hari ke depan dengan banyaknya masalah yang dia hadapi. Oke. Itu dia untuk Earth sign guys. Kita akan segera teruskan ke Fire sign. Aku akan ganti deck. Fire sign yang pertama adalah Aries. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang sedang kepo sama Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui guys di 7 hari ke depan. Come on Aries, spill it baby. Oke. Oke, the King of Cups. Aries terlihat memendam rasa di sini guys ya, mencoba untuk menunjukkan hal yang berbeda dari yang dia rasakan sebenarnya. Agak berwajah dua Aries-nya di 7 hari ke depan. Lain yang ditunjukkan, lain yang ada di dalam atau yang sebenarnya gitu deh ya. Kalau kita bisa sama gitu guys, apa yang sebenarnya dengan apa yang kita tunjukkan, kan itu yang idealnya ya, harusnya apa adanya aja begitu. Tapi Aries ini terlihat tidak bisa apa adanya guys ya. Kayak ada yang dipendam, ada sesuatu yang disembunyikan. Menurut dia itu akan lebih bagus kalau dipendam, tidak diekspresikan, tidak ditunjukkan, karena itu akan membuat keadaan bisa terkendali begitu. Jadi kayak kesannya mengalah. And this is in a good way ya. Jadi bukan menyembunyikan sesuatu dengan tujuan tidak baik, bukan. Tapi mengalah demi kebaikan bersama. Aku nggak tahu apa yang Aries alasan Aries mengalah, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kata si Aries-nya ini demi kebaikan bersama. Jadi ada yang harusnya diungkapkan tidak diungkapkan, ada yang harusnya dikatakan tidak dikatakan, dan ini untuk kebaikan bersama. Ini bikin kamu penasaran. Siapapun yang lagi kepo sama Aries ini bikin penasaran dengan sikap si Aries yang kayaknya berbeda deh. Walaupun dia menunjukkan begini, tapi kamu tahu ada yang salah begitu. Bukan itu yang sebenarnya terjadi, atau bukan itu sebenarnya yang sedang dihadapi oleh si Aries. Tapi Aries ini akan bersikap berbeda ya. Dia nggak pengen orang-orang tahu mengenai perasaan dia guys. Dia nggak pengen orang-orang tahu tentang apa yang terjadi pada dia. Mungkin dia akan lebih banyak tersenyum. Nah, the opposite, artinya dia sebenarnya lagi sedih ya. Atau mungkin dia terlihat murung, dia tunjukkan murung tapi sebenarnya lagi sedih, tapi sebenarnya lagi happy. Kurang lebih begitu, kayak bertolak belakang ya. Jadi untuk mengamati Aries di 1 minggu ke depan, kamu lihat aja seperti apa yang dia tunjukkan. Itu ada biasanya ascendant guys, kamuflase, rising ya. Langsung balikkan, berarti yang sebenarnya dia begini. Kamu akan langsung tahu begitu ya, itu tujuan kamu atau itu kelebihan kamu karena melihat readingan kepo ini, yes. Jangan memaksakan seorang King of Cups untuk mengungkapkan perasaannya, karena itu
tidak akan pernah terjadi. Oke. Karena King akan selalu duduk ya, tidak akan action. Terutama jika kamu berharap si Aries ini melakukan sesuatu untukmu begitu. No, dia tidak akan melakukan itu di 1 minggu ke depan. Oke, kita akan teruskan ke fire sign yang kedua, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Leo, halo Leo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui guys. Halo Leo. Gitu banget deh, tapi udah. The Five of Wands, galau ya. Konflik batin, perang antara Leo dengan dirinya sendiri aku lihat di sini. Kayak ego yang mau dikalahkan oleh hati atau perasaan, atau ego mencoba untuk mengalahkan perasaan. Oke, nggak enak banget pastinya, nggak nyaman banget ketika Five of Wands datang. Karena lawan kita itu tidak real guys, artinya tidak ada di hadapan kita ya. Five of Wands itu lawan kita itu diri kita sendiri. Mungkin kita merencanakan sesuatu tapi ada sisi dari diri kita yang bilang jangan lakukan itu. Mungkin kita menginginkan sesuatu tapi sisi lain dari diri kita bilang itu nggak bagus untukmu. Begitulah the Five of Wands ya. Dan Five of Wands ini sering sekali memancing orang untuk bertindak berbeda dari apa yang sebenarnya dia pikirkan atau apa yang ada di dalam hatinya. Dan inilah sumber atau akar yang membuat manusia galau dalam menjalani hidup guys. Karena nggak clear antara apa yang ada di hati, di pikiran, dan tindakan ya, berbeda. Mungkin kalau kamu melihat Leo bertindak seperti ini di 1 minggu ke depan, belum tentu itu yang sebenarnya ada di dalam pikiran atau di dalam hatinya. Mungkin Leonya itu mengumpat marah kasar, mungkin mohon maaf memaki kamu begitu, tapi kamu akan bisa ngerasain bahwa sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu. Kayak terpaksa melakukan itu. Oke, atau Leonya terlihat tersenyum, tertawa, gembira, tapi kamu bisa baca di matanya ada kesedihan. Model-model begitu ya guys, the Five of Wands, konflik batin. Dan Five of Wands ini tidak akan dibawa kemana-mana guys, maksudnya tidak akan diungkapkan kemana-mana ya, disimpan sendirian. Galau yang disimpan sendirian. Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang terakhir, ada Sagittarius guys. Silakan kamu bayangkan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius, halo Sagittarius. Sekali lagi. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Oke. Oke. The Nine of Pentacles. Sagittarius lagi pelit guys di 7 hari ke depan. Jadi kalau kamu berencana untuk meminjam sesuatu milik Sagittarius, baik itu uangnya gitu atau barangnya atau apapun itu ya, misalnya kamu mau pinjam bajunya atau menurut kamu benda miliknya keren, kamu mau pinjam, dia nggak mau kasih. Karena Nine of Pentacles ini, jangan ganggu aku karena aku tidak akan mengganggumu. Begitulah sekitar 7 hari ke depan. Bukannya nggak bisa atau nggak punya, tapi memang nggak pengen diganggu. Kalau kamu misalnya meminta atau mengharapkan sesuatu dari Sagittarius di 7 hari ke depan guys, bukannya dia nggak punya yang kamu minta tersebut, dia ada. Tapi please, jangan ganggu, aku lagi dalam momen-momen enjoy myself begitu. Because the Nine of Pentacles is always talking about abundance ya. Jadi kalau urusan uang ada. Kalau misalnya yang mau kamu pinjam itu adalah uang 1 juta, uang 1 juta ada di tangan Sagittarius, tapi dia lagi nggak pengen kasih pinjam. Dan itu memang hak dia. Hak dia ya guys ya. Dan terlihat juga Sagittariusnya nggak akan pedulian ya, kayak bodoh amat sama orang di 7 hari ke depan ini. Nggak akan menanyakan keadaan orang, nggak akan mau tidak akan sensitif ya, bukan hanya tidak mau tapi tidak sensitif dengan keadaan orang. Jadi even orang udah menangis juga dia bisa melewatinya. Kadang nggak mau, malas banget gue ngurusin lu nangis, kayak kurang kerjaan aja gue gitu. Urusan gue juga masih banyak, masalah gue masih banyak, dan gue sedang berusaha enjoy dengan masalah dan urusan gue. Konon lagi gue harus nanyain kenapa lu nangis. Bodoh amat. Model-model begitu ya guys, yang terlihat di Sagittarius di 7 hari ke depan. Egois, selfish ya, hanya mementingkan diri sendiri. Sebenarnya The Knight of Pentacles ini adalah kartu yang bagus.
Kadang-kadang kita memang harus menghindar dari energi orang lain guys, just to protect ourselves. Dan itu mungkin bagi sebagian orang akan dianggap, wih dingin banget sih lu, kejam banget sih lu, nggak punya hati banget sih lu. Yang akan mengatakan seperti itu adalah kamu sebagai kepoers. Tapi yang aku lihat di sini Sagittariusnya bilang I was trying, not was. I'm trying to protect myself. Dengan tidak terlibat terlalu banyak dengan kamu. Oke, jadi kamu mungkin akan dicuekin Sagittarius ya guys. Kolektif akan dicuekin Sagittarius di 7 hari ke depan. Ya biar saja begitu, namanya juga hidup dia. Dia yang ngatur dong. Kamu nggak bisa komplain dong. Oke, kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya, air sign. Dimulai dari Libra. Ayo guys, kamu bayangkan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Libra. Sekali lagi. Oke, ini dia sedikit info tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Banyak hal yang terjadi dalam hidup Libra, nggak semuanya bisa kamu ketahui ya. Oke, Libra. Yeah. Oh, the Queen of Cups. Siapa tadi King of Cups? Aries. Oke. Aries tadi datang King of Cups dan kemudian Libra datang sebagai Queen of Cups. Energinya sama aku rasa, kayak memendam sesuatu, menyimpan sesuatu, dan tujuannya adalah demi kebaikan bersama. Tidak akan mengekspresikan, tidak akan berbicara, lebih pendiam atau menolak untuk berbicara. Pasif ya. Kalau dulu sebelumnya kamu ngelihat Libra ini aktif begitu dan kemudian di 7 hari ke depan dia memilih pasif, menurut dia itu yang terbaik. Kalau dulu kamu ngechat Libra ini dia langsung cepat jawab begitu guys, tapi di 7 hari ke depan dia tuh akan jawab dalam 6 atau 7 jam ke depan. Balas chat kamu, dia punya tujuannya sendiri katanya. Kalau bukan yang terbaik untuk dia, maka terbaik untuk semua. I don't know, siapapun yang terlibat dalam cerita ini ya. Tapi yang jelas Queen of Cups itu non-ekspresif, tidak mau berdiri, tidak mau bergerak, tidak mau bertindak, tidak melakukan apapun, tapi memendam semuanya sendirian. Dan ini berkaitan dengan emosionnya guys, perasaan yang dipendam. Bukan uang yang dia sembunyikan, tapi perasaannya yang dia sembunyikan supaya tidak dibaca orang. Dia nggak suka guys, di 7 hari ke depan ini Libra nggak suka kalau perasaannya bisa dibaca orang. Dia akan menyembunyikannya dan tidak mengekspresikannya. This is only for temporary I think. Siapapun kalian yang lagi kepo sama Libra ini hanya sementara saja ya, nggak akan berlama-lama. Oke, kita akan teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini guys. Silakan kamu bayangkan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Oke, Call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Gemini. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui guys. Oke, di 7 hari ke depan, halo Gemini, ini dia. Oh, the Ten of Cups. Ini tentang happy ya guys, bersama, kebersamaan, sense of belonging, family things. Oke, mungkin kamu akan melihat bahwa Gemini ini lebih fokus ke keluarganya guys, atau ada urusan keluarga, memang ada acara keluarga yang akan dilangsungkan, mungkin pesta pernikahan atau sunatan atau whatever ya, yang pasti dirayakan ulang tahun anggota keluarga. The Ten of Cups ini adalah bahagia bersama-sama, tidak bahagia sendirian. Jadi Gemini kolektif yang sedang kalian kepoin ini akan merasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik guys, orang-orang yang memahami dia, orang-orang yang dia anggap sebagai saudaranya atau keluarganya. Tidak harus ada hubungan darah guys. The Ten of Cups itu yang pasti satu frekuensi dan berbahagia di topik yang sama. Jadi bukan membawa kebahagiaannya masing-masing. Karena itulah identik dengan acara keluarga ini biasanya ya. Kalaupun tidak berurusan dengan keluarganya sendiri yang ada kontak darah atau hubungan darah dengan dia begitu, tapi dengan teman-temannya yang sudah lama begitu ya, sudah dianggapnya sebagai family, mungkin udah berteman 15 tahun, 20 tahun, dan mereka itu kan berkumpul kemudian merayakan sesuatu begitu. The Ten of Cups ya. Kalau kamu berharap Gemini ini akan galau guys, di 7 hari ke depan dia nggak galau ya, happy, senang-senang, bergembira ya, ada kegembiraan di sini. Tidak tentang Pentacles guys, tapi tentang emotion cups ya.
Bukan tentang kelimpahan finansial, tapi tentang kebahagiaan perasaan. Oke, Gemini akan memilih bergabung atau lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang-orang yang berbahagia di topik yang sama dengan dia di 7 hari ke depan. Ya. Jadi kalau ada orang yang senang dengan musim hujan, karena sekarang musim-musim penghujan, dia akan bergabung membicarakan, wah indah banget ini musim hujan ya di akhir tahun 2023 ini, dengan orang-orang yang juga suka dengan musim hujan begitu guys. Jadi nggak mau bergabung dengan yang tidak satu frekuensi dalam hal emotion dengan dia ya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius guys. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Halo Aquarius. Oke guys, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui ya. Oke. Aquarius, The King of Wands lagi sombong dia. King of Wands ini lagi sedang tidak ingin mendekati siapapun, tidak pengen minta bantuan siapapun, merasa tidak butuh siapapun. Begitu yang aku rasakan ya guys dari munculnya ini. Energinya maskulin, terlepas apapun jenis kelaminnya. Tapi dia akan sangat enjoy dengan orang yang menghargai dia, yang memuji dia, yang mengagumi dia. Ya, tapi jangan harap guys, kalau kamu akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang kamu lakukan ke dia. Baunya one sided banget ya, kayak orang yang lagi kepoin si Aquarius ini lagi memuji-muji Aquarius, tapi Aquariusnya nggak memuji dia. Kamu mungkin nge-like postingan sosial medianya, kayak mungkin Instagram atau status WA dia gitu, di kamu like atau kamu respon dengan tujuan dia juga melakukan hal yang sama, tapi dia tidak akan melakukannya. Ya, dia seolah-olah ngerasa gue nggak penting untuk ngerespon sosial media lu, tapi dia akan menikmati atau enjoy dengan yang kamu lakukan ke dia. Itulah tipikal King of Wands ya. Entah kenapa aku ngerasa di sini one sidednya itu cukup jomplang guys ya. Kamu ngerasa bahwa dirimu itu tidak seperti dia dan kamu mengagumi dia, sementara dia menganggap kamu itu di bawahnya. Dan wajarlah kamu kagum sama dia. Kayak begitu ya guys ya, ada kesombongan hakiki di sini. Aku lihat dari sisi Aquariusnya. Dan jangan baperan dong kalau seandainya gue udah like status dia di Instagram, Instastory dia, tapi kenapa dia nggak nge-like Instastory gue ya? Padahal kan gue udah tebar-tebar pesona di situ ya. Wajar lah dia King of Wands ya. Dia hanya menikmati apa yang kamu lakukan ke dia dan merasa tidak berkewajiban untuk melakukan yang sama ke kamu. Oke. Berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera teruskan ke water sign yang terakhir. Kita mulai dari Cancerian ya. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk kolektif yang lagi kepo sama Cancerian udah cukup kan? Cukup. Cancernya nggak mau bertele-tele guys. Biasanya Cancer bertele-tele, tapi kali ini dia nggak mau bertele-tele. Dia akan bilang enough ya. Banyak Cancer yang akan bilang stop enough gitu, atau tidak menunjukkan ketertarikan lebih lama. Oke. Ntar ya, sebentar guys. Kayak lagi boringan gitu guys, boring. Cancer. Oke, the Four of Swords. Terlalu banyak yang dia hadapi guys, banyak masalah, dan ini orang seperti run away aku lihat, kayak mencoba untuk mencari kegembiraan, untuk sekedar melupakan masalahnya di 7 hari ke depan ya. Kamu mungkin akan melihat Cancerian banyak pergi liburan guys, atau memposting hal-hal yang menyenangkan, kayak misalnya makan enak, atau mengunjungi tempat-tempat yang bagus, atau berlibur di tempat yang jauh, menunjukkan kemewahan mungkin. Tapi itu karena sebenarnya dia lelah dengan kehidupannya. Oke. Dan dia sangat boring banget guys di 7 hari ke depan ini, tipenya boring banget ya. Jadi kalau kamu itu berbicara ke dia dan membuat dia tambah bosan, dia nggak segan-segan bilang enough, stop. Karena dari tadi ketika aku manggil Cancer ini stop, dia bilang begitu. Makanya safalan itu hanya 3 kali saja, stop.
Jadi if something doesn't make them interesting, mereka nggak mau continue, nggak mau lanjutin. Tapi kalau kamu bisa membuat dia melupakan sejenak masalah dia, terutama untuk kamu yang paham tentang apa sih sebenarnya masalah hidupnya si Cancer ini begitu, dia akan open dengan kamu. Ya, yang tujuannya bikin dia berhalusinasi, ketawa-ketawa senang, lupa dengan masalah, dia akan open. Tapi kalau misalnya membahas tentang how to solve the problem in your life, no, stop, talk to my hand, kayak begitu guys ya. Karena The Farosot ini melelahkan sekali aku lihat hidupnya, dan dia mencoba keluar dari kelelahan tersebut. Yes. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Terima kasih. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, lowbat. Si jalan kan masih Scorpio. Ya. Yeah. The Ten of Sword. Oh, Wands guys, sorry, not Sword, pantas. Kok ini Sword ya? The Ten of Wands, beban pikiran ya, banyak yang dipikirin oleh Scorpio di 7 hari ke depan. Bisa jadi Scorpio mau pindahan guys. Pindah rumah, pindah kontrakan, pindah apartemen, pindah kos-kosan begitu. Dan dia malas banget untuk membuang barang-barang lama. Kayaknya pengen semua dibawa begitu guys. Dan dia tahu di tempat yang baru mungkin itu nggak diperlukan, atau malah tambah bikin ribet ya. Tapi rasanya sayang banget dilepas. Not literally guys, bisa jadi memang benar dia harus berpindah. Tapi mengingat kenangan, dia merasa malas untuk berpindah karena terlalu banyak kenangan di situ ya, kenangan indah kayak begitu yang tidak mau dia lupakan, sehingga dia malas move on. The Ten of Wands ini beban berat, harus move on. Itu yang aku tangkap di sini guys. Harus move on, tapi kok rasanya berat banget. Harus berpindah, harus bergeser, tapi kok rasanya berat banget begitu ya. Sebenarnya tidak ada yang berat ya guys, karena The Ten of Wands itu di dalam hayalan ya, halusinasi, atau hanya bermain di dalam pikiran. Menurut dia, aduh barang gue banyak banget gitu, tapi yang bawa barang ini kan si keledai ya guys. Dia cuma bawa satu tas kecil aja. Berat banget beban gua, banyak banget yang harus gua tanggung begitu. Mana ada yang dia tanggung, yang nanggung bebannya itu masih keledai ini. Dia cuma bawa satu aja, kurang lebih begitu. Jadi curhatnya si Scorpio mungkin akan lebay di 7 hari ke depan tentang kehidupannya yang menyebalkan atau berat sekali. Tapi ternyata tidak seperti itu. Trust me, tidak seberat itu. Terlalu dramatik si Scorpionya di 7 hari ke depan ya. Sampai situ aja guys, aku nggak dikasih lanjutin ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Terima kasih. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo. Satu lagi. Piscesnya merasa dia perlu bersabar guys di 7 hari ke depan ini. I need to be more patient. Begitu yang aku dengar. Oops. Come on Pisces, spill it baby. Tapi kayaknya nggak bisa sabar. Mencoba untuk bersabar tapi nggak bisa bersabar, aku lihat di sini. Oke. Kalian bayangkan gini guys. Mengantri bensin BBM ya, dia udah masuk ke sebuah row atau antrian lah gitu ya, jalur antrian. Di depannya mungkin ada 5 atau 6 mobil lagi yang mau isi bensin. Satu kali isi bensin let's say 3 menit satu mobil. 5 kali 6 5 kali 3 15 menit menunggunya ya, kurang lebihnya. Dan kemudian Pisces bilang begini, ya udah di sini aja deh. Toh kanan kiri pun masih mengantri begitu, aku nggak mau pindah lagi. Tapi baru di menit 15 menit toh menunggu, baru di menit keempat atau kelima gitu Piscesnya langsung puter keluar dari antrian cari pom bensin yang lain. Seperti itu guys yang aku tangkap dari datangnya kartu The Eight of Cups ini.
berusaha untuk bersabar menghadapi sesuatu, tapi akhirnya akan menghindari keadaan tersebut karena nggak sabaran. Kesabaran habis, bahkan di luar target. Ya, jadi mungkin dalam menghadapi sesuatu aku harus sabar at least sampai hari Kamis begitu. Ya, dia rencanakan aku tunggu sampai hari Kamis ini. Aku tunggu, aku tidak akan menelepon orang yang meminjam uangku yang harusnya mengembalikan uangku ini. Aku akan tunggu sampai hari Kamis ini. Biar dulu dia sadar kalau dia harusnya sudah mengembalikan pinjaman uang aku yang dia pinjam begitu. Hari Selasa udah ditelepon, udah dimaki-maki, kurang ajar lo ya, lo nggak balik-balikin uang gua. Kalau kamu punya utang sama si Pisces gitu, dia kayak kasih tenggat waktu sama kamu mungkin sampai Kamis, tapi di Selasa dia udah telepon kamu marah-marah. Oke, ada kesabaran yang habis dan kemudian action yang dipercepat ya. Begitu yang aku tangkap dari kartu The Eight of Cups ini, oke? Oke guys, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Untuk edisi kali ini, seperti biasa, tidak boleh berlama-lama kepo ya. Mudah-mudahan itu aja udah cukup memuaskan kekepoan kamu ya guys. Kalau belum puas ya nggak apa-apa sih. Oke. Terima kasih banyak guys, sampai ketemu lagi di readingan Kepo berikutnya. Dadah.